Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alisa Skia dengan NIM 240404502039 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester 1 yang berjudul Peran Bimbingan Konseling dalam Mengatasi Masalah Kesehatan Mental Peserta Didik di Masa Kini. Nah, yang pertama itu ada bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang. Latar belakang pada makalah ini yaitu kesehatan mental peserta didik merupakan salah satu aspek penting yang dapat berpengaruh terhadap proses dan hasil pembelajaran. Di era saat ini, siswa dapat menghadapi berbagai tekanan baik dari lingkungan sosial, sekolah, hingga keluarga. Faktornya seperti tekanan akademik, perundungan atau bullying, rasa cemas, dan konflik interpersonal yang merupakan beberapa faktor yang dapat berkontribusi pada meningkatnya gangguan kesehatan mental di kalangan remaja. Selanjutnya, berdasarkan laporan World Health Organization atau WHO, sekitar 10-20% anak dan remaja di dunia mengalami kesehatan mental. Tetapi banyak di antara mereka yang tidak dapat terdeteksi atau tidak mendapatkan penanganan yang memadai. Menurut data riset kesehatan dasar atau Riskesdas pada tahun 2018 mengungkapkan bahwa 9,8% remaja berusia 15 tahun ke atas dapat mengalami gangguan emosional seperti kecemasan dan depresi. Hal ini yang menjadi perlunya perhatian lebih terhadap kesehatan mental siswa. Sayangnya, stigma sosial dan minimnya akses terhadap layanan kesehatan mental menjadi hambatan utama dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah tersebut. Dalam konteks ini, bimbingan dan konseling atau BK memiliki peran penting untuk membantu siswa mengatasi masalah kesehatan mental. Selain itu, konselor di sekolah juga dapat memberikan dukungan dini melalui konseling individu, konseling kelompok, serta dapat berkolaborasi dengan orang tua dan guru BK. Menurut Nur Ihsan pada tahun 2016 menyatakan bahwa pendekatan yang sistematis dalam BK mampu mendukung dalam mengelola emosi, meningkatkan keterampilan sosial, dan dapat memperkuat daya tahan resilience mereka dalam menghadapi tantangan hidup. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan metode yang inovatif memungkinkan layanan BK menjangkau lebih banyak siswa dan dapat menyelesaikan solusi dengan kebutuhan mereka. Namun demikian, terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan BK di sekolah, seperti terbatasnya jumlah konselor, kurangnya guru BK di sekolah, serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya layanan ini. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara sekolah, keluarga, dan pemerintah untuk memperkuat peran BK dalam meningkatkan kesehatan mental siswa di era modern ini. Nah, yang kedua yaitu bab 2 kajian pustaka. Pembahasannya, mengapa kesehatan mental peserta didik menjadi isu yang penting dalam dunia pendidikan masa kini. Kesehatan mental peserta didik menjadi isu yang sangat penting dalam dunia pendidikan masa kini karena dapat berperan langsung dalam membentuk kemampuan belajar, perkembangan sosial emosional, dan kesejahteraan dalam jangka panjang. Di zaman modern ini, peserta didik menghadapi berbagai tekanan yang lebih berat dibandingkan dengan generasi sebelumnya, seperti tuntutan akademik yang tinggi, ekspektasi sosial, dan dampak besar dalam perkembangan teknologi. Hal ini yang menjadikan kesehatan mental sebagai elemen yang sangat penting dalam keberhasilan pendidikan. Menurut laporan UNICEF pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa masalah kesehatan mental menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi anak-anak zaman sekarang dan remaja saat ini.
yang dapat semakin diperburuk oleh penggunaan perangkat elektronik yang dapat berdampak pada kesehatan siswa yang menyebabkan peningkatan kecemasan, depresi, dan kesepian di kalangan mereka di seluruh dunia. Dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud juga menegaskan bahwa kesehatan mental sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan. Dalam panduannya disebutkan bahwa pendidikan harus mencakup kesejahteraan emosional siswa karena pencapaian akademik tidak bisa terwujud tanpa dukungan kesehatan yang baik. Panduan ini mendorong sekolah untuk menyediakan layanan konseling dan menciptakan lingkungan belajar yang aman serta mendukung. Seiring dengan semakin tingginya kesadaran akan pentingnya kesehatan mental, berbagai pihak dalam dunia pendidikan diharapkan dapat bekerja sama untuk memberikan dukungan yang lebih optimal bagi peserta didik. Ini mencakup penyediaan layanan konseling dan pelatihan guru untuk dapat mendeteksi tanda-tanda gangguan mental kesehatan siswa. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, bentuk gangguan kesehatan mental yang sering dialami peserta didik dan faktor penyebabnya. Dalam lingkungan pendidikan, tekanan akademik, sosial, dan emosional seringkali menjadi di dalam lingkungan pendidikan. Tekanan akademik, sosial, dan emosional seringkali juga menjadi pemicu munculnya gangguan kesehatan mental. Berikut adalah bentuk-bentuk gangguan kesehatan mental yang sering dialami peserta didik di masa kini dan faktor penyebabnya. Yang pertama, gangguan kecemasan. Kecemasan adalah salah satu jenis gangguan mental yang sering dialami oleh peserta didik. Gangguan ini ditandai oleh rasa khawatir yang berlebihan dan sulit dikendalikan. Peserta didik yang mengalami kecemasan mungkin memperlihatkan gejala seperti kesulitan dalam berkonsentrasi, ketakutan tanpa alasan jelas, keringat yang berlebihan, hingga serangan panik yang tiba-tiba. Faktor penyebabnya yaitu tekanan akademik dan tuntunan untuk mendapatkan nilai tinggi, serta dapat memicu kecemasan di lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu depresi. Depresi pada peserta didik seringkali terdeteksi karena gejala dapat menyerupainya. Namun depresi yang berkepanjangan dapat mengganggu kehidupan belajar dan sosial. Peserta didik yang mengalami depresi cenderung menarik diri di lingkungan sosial, kehilangan minat, aktivitas, serta merasa tidak berharga. Faktor penyebabnya yaitu karena konflik dalam keluarga, perceraian orang tua, atau kurangnya dukungan emosional. Yang ketiga yaitu gangguan makan. Gangguan makan seperti anoreksia nervosa dan bulimia atau gangguan makan yang berlebih sering ditemukan pada peserta didik, terutama di kalangan remaja perempuan. Gangguan ini tidak hanya berakar pada pola makan yang tidak sehat, tetapi juga pada persepsi diri yang terdeteksi. Akibatnya, karena faktor standar kecantikan yang menekankan tubuh kurus sering memengaruhi remaja untuk membatasi asupan makan, dan harga diri yang rendah atau gangguan mengontrol emosi. Yang keempat, gangguan perilaku atau emosional. Peserta didik yang mengalami gangguan perilaku sering menunjukkan pola-pola seperti perilaku mudah marah, melawan otoritas, atau bolos sekolah. Beberapa mungkin juga mengalami gangguan emosional seperti kesulitan mengelola kemarahan atau kesedihan. Akibatnya, karena teman sebaya yang memiliki pengaruh buruk serta pengalaman yang kekerasan atau pelecehan seksual di antara mereka. Selanjutnya yang ketiga yaitu peran bimbingan dan konseling dalam membantu peserta didik mengatasi masalah kesehatan mental. Bimbingan konseling memiliki peran yang sangat penting dalam membantu peserta didik mengatasi masalah kesehatan mental. Dalam lingkungan sekolah, layanan BK dirancang untuk memberikan dukungan psikologis, emosional, dan sosial bagi siswa yang mengalami berbagai tantangan dengan pendekatan yang sistematis.
BK juga dapat membantu menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan peserta didik secara optimal. Dengan adanya bimbingan konseling, peserta didik memiliki akses untuk mendapatkan dukungan dalam menghadapi tantangan tersebut, sekaligus dapat mengenali dan mengatasi masalah yang mempengaruhi kesejahteraan psikologi siswa. Berikut penjelasan peran BK dalam membantu peserta didik mengatasi masalah kesehatan mental. Yang pertama yaitu memberikan dukungan psikologis dan emosional. Salah satu peran utama konselor sekolah adalah memberikan dukungan psikologis kepada peserta didik yang mengalami tekanan emosional melalui sesi konseling. Melalui sesi konseling individu, konselor juga dapat membantu siswa mengungkapkan perasaan mereka dalam lingkungan yang aman dan rahasia. Yang kedua yaitu edukasi dan kesadaran tentang kesehatan mental. Layanan BK juga berperan dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental di kalangan siswa, guru, dan orang tua. Program-programnya seperti lokakarya, seminar, dan sesi diskusi kelompok yang dapat digunakan untuk mengedukasi komunitas sekolah tentang gejala awal gangguan mental dan pentingnya mencari bantuan dengan cara menjaga kesehatan emosional, sehingga peserta didik dapat lebih berani untuk mencari dukungan tersebut. Yang ketiga yaitu pencegahan masalah mental. Pencegahan merupakan salah satu aspek penting dalam bimbingan dan konseling. Konselor secara aktif dapat berupaya mendeteksi peserta didik yang berpotensi menghadapi masalah kesehatan mental dengan dapat memperhatikan perilaku mereka di sekolah. Sebagai contoh, siswa yang menunjukkan sikap yang tidak nyaman di lingkungan sosial mereka, memiliki rasa percaya diri yang rendah, atau mengalami penurunan menurun prestasi akademik, juga dapat mengimplementasikan adanya gangguan emosional yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Yang keempat, kolaborasi dengan guru dan orang tua. Konselor sekolah tidak bekerja secara individu, melainkan menjalin kerjasama dengan guru dan orang tua untuk memberikan dukungan yang menyeluruh bagi peserta didik. Guru juga seringkali menjadi pihak pertama yang mengenali perubahan perilaku siswa di kelas, seperti kesulitan dalam berkonsentrasi atau peningkatan frekuensi dan absensi. Berdasarkan pengamatan tersebut, konselor dapat berkolaborasi dengan guru untuk merumuskan strategi yang mendukung siswa, misalnya dengan memberikan kelonggaran pada tugas-tugas tersebut atau menciptakan suasana belajar yang lebih mendukung. Yang kelima yaitu menghubungkan dengan layanan profesional. Dalam situasi di mana masalah kesehatan mental siswa memerlukan penanganan yang lebih mendalam, konselor sekolah dapat menunjukkan mereka ke layanan kesehatan mental profesional seperti psikolog atau psikiater. Peran konselor dalam hal ini dapat memastikan bahwa siswa mendapatkan bantuan yang tepat, baik dalam bentuk terapi maupun pengobatan yang diperlukan. Langkah ini sangat penting karena tidak semua masalah kesehatan mental dapat diselesaikan di lingkungan sekolah dengan baik. Selanjutnya yang terakhir, tantangan yang dihadapi oleh konselor sekolah dalam menangani masalah kesehatan mental dan bagaimana solusi untuk mengatasinya. Tantangan yang dihadapi oleh konselor sekolah dalam menangani masalah kesehatan mental siswa dapat mencerminkan keberagaman situasi dalam dunia pendidikan saat ini. Sebagai pihak yang diharapkan berada di garis depan dalam memberikan dukungan terhadap kesehatan mental siswa, konselor juga sering dihadapkan pada berbagai hambatan yang menghalangi pelaksanaan tugas mereka secara optimal. Salah satu hambatan utama dalam menangani masalah kesehatan mental adalah kurangnya pemahaman di kalangan siswa, orang tua, dan komunitas sekolah mengenai pentingnya membicarakan topik ini.
Dalam beberapa budaya, kesehatan mental sering dianggap sebagai isu sensitif atau bahkan sering diabaikan, sehingga siswa dapat merasa mengalami tekanan emosional, merasa tidak mau untuk mencari bantuan orang lain. Orang tua juga seringkali menganggap bahwa masalah kesehatan mental anak mereka hanya persoalan pribadi yang memerlukan bantuan profesional. Tekanan ini dapat menyebabkan kecemasan dan depresi yang dialami peserta didik. Baiklah, itu saja penjelasan dari makalah yang telah saya buat. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.